Ini apa Pak Ibu? Di poin-poin ini pengembangan kompetensi. Kalau nanti Bapak Ibu mana sudah buat, kalau sudah dimiliki, boleh juga dikumpulkan. Di bulan Februari boleh sebagai apa? Klik di sini, klik kumpulkan. Nah, inilah yang rencananya sudah dibuat oleh masing-masing guru atau kepala sekolah. Misalnya kan meningkatkan kompetensi baik peran sebagai peserta berbasis kampus yang baik diselenggarakan kompetensi belajar. Ini adalah sebagai peserta, misalnya praktek baik tambah webinar atau di kamar atau di apa ya. Ini nilai berapa? Kalau Bapak Ibu, nilai berapa ini dari berapa kegiatan? Ini jika nanti sini akan muncul, klik di sini aja. RHK itu sudah atas masuk itu ya, tidak pilihan. Kalian pilih, Mari di awal, silakan di bulan Januari. Sudah dilakukan di bulan Januari. Sudah dilakukan di bulan Januari. Nah, jadi itu sudah dilakukan masing-masing. Jadi bisa dulu ini. Nah, di sinilah nanti bisa masing-masing juga. Kalau seandainya dia sudah punya satu sertifikat tentang pribadi praktek dalam masuk tujuan dulu kalau bibir ini boleh, tidak harus menunggu bulan Juni. Tapi kalau berbisnis tetap masih disimpan di draft, jangan langsung dikumpulkan. Kalau ini belum isi semua, gitu ya. Misalnya, karena sama klik unggah lagi. Sertifikatnya di mana peletakannya itu ada mereka punya folder tentang pengembangan kompetensi, tentang pembelajaran dipisah-pisah masing-masing gitu. Sehingga nanti dari mubah pilih sesuai yang ada gitu. Itu sebab-sebabnya. Jadi ambil di sini, ya. Jadi kalau ini sudah diisi oleh guru. Yang minimal adalah 32, ini ambil 36 misalnya. Jadi kalau ini berarti lokatannya seminar berapa? Kalau ini 20 berarti dia ambil berapa? 5 seminar atau mungkin webinar karena ini poinnya 20. Tidak bebas. Jadi gini Pak, satu kegiatan seminar webinar kan ada atau mendapat poin 4. Jadi kalau dia ingin ambil dosa kemarin itu dapat itu yang peserta yang satu poin katanya itu. Nah, di sana ditentukan bahwa untuk kegiatan ini misalnya 2 sampai 3 jam itu untuk baik itu sudah nilainya 4. Tidak dapat nilai 1, 2 itu tidak ada. Jadi nilainya hanya 4, kemudian ada 8, ada yang 1, 20, 30. Ini ya, ini yang seminar seperti itu. Caranya juga sama Ini boleh dipilih di juga, tapi jangan dikumpulkan dulu sebelum penuh. Buat silakan. Nah, kalau ini yang nilai ini meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sebagainya, nilainya 8. Kalau nilai 8 ini berapa sertifikat? 2 masih. Dia bimbingan teknis dan pelatihan. Kalau nilai 8 1. Ya, jadi tapi dilakukan bintek minimal 2 sampai 3 hari itu sudah dapat poin 8. Sehingga monggo naik bisa buru-buru kalau orang berebut seminar webinar dilakukan di KKG, di K3S saja sudah sebenarnya yang penting ada kemauan untuk melakukan itu. Kalau bukti nanti webinar di Bologo ini dan sebagainya bisa langsung dilakukan oleh KKG komunitas belajar di sekolah atau di K3 bisa kok. Pelatihan misalnya hanya 2 hari 3 hari sudah dapat nilai 8. Kemarin itu saat kita dengan Karangkobar itu sudah membuat perencanaan KKG-nya ada 2 kegiatan, terus K3S-nya ada 2 kegiatan itu yang masing-masing nanti sudah dapat 16 poin betulan. Kemarin saya tambahnya ini Pak, 6
kemarin saya disuruh itu juga dapat pemahaman dari tim IT. Jadi nanti sudah repot-repot webinar karena dapat di komunitas belajar itu sudah bisa. Terus ya, sekolah belajar itu kan masing-masing sekolah itu silahkan membentuk komunitas belajar. Terus SK kepala sekolah. Nah, nanti dibuat jadwal. Dan teman-teman yang sudah sekolah belajar paham ya Pak ya. Nah itu setiap ada misalnya kegiatan kombel, misalnya sekolah dia singgung 4 dari 3 akan setiap minggu kan mengadakan kombel misalnya ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali teman-teman sekolah kita itu. Nah nanti misalnya 2 jam itu sudah ada poinnya, jadi tidak harus oyak-oyak di sekolah surat keterangannya itu cukup tanda tangan di kepala sekolah itu sudah sah, sudah cukup itu. Orang oyak-oyak berbeda orang pulang jangan seperti itu bayar tidak gitu sahabat. Ya, jadi memang betul ya. Jadi sebenarnya bisa disiasati oleh Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas untuk memfasilitasi itu. Ya, teman-teman, soalnya gitu. Nanti diwajibkan oleh KKG, mau belajar di sekolah boleh, dihajar di sekolah boleh tidak. Tapi yang mengajarkan aktivitas belajar di sekolah bisa. Kita nggak tahu sama kepala sekolah, sertifikat begitu. Kalau KKG mungkin belajar 2 tahun begitu, saya nanti seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang ya, jadi sesuatu itu. Pelatihan mungkin kalau dikasih kalau persaingan, kalau yang pelatihan ya. Kan tetap menjadi better control, sudah misalnya penyelenggara panitia atau KJS berarti dari koordinator masyarakat buat seperti itu supaya nanti orang asal. Nah hanya gitu. Saya tempat panjang buat jadi tempat saya supaya nanti bukti benar-benar dilakukan sebenarnya konkret. Kadang saya tidak ingin nggak harus sertifikat tapi aku harus dalam bukti gitu aja gitu. Tujuan kita bukan sertifikatnya kalau saya. Tapi bagaimana mereka untuk berupaya dengan terkontrol tempat saya dan pelanggan pelatihan bapak diketahui. Kalau tidak wajib ya, itu hanya kampanye ketuanya ya. ketuanya. Ada itu kalau itu hanya untuk menjadikan orang soal menokna. Kalau logo ini juga kita apa gitu hanya seperti itu. Ya, seperti itu. Moga kalau tempat baru kami sarankan seperti itu. Tidak harus, sekarang tidak harus ada kampung kabupaten seperti itu. Oke. Ini ya, jadi seperti itu. Tapi kalau pelatihan nanti minimal ada 2 sampai 3 hari atau 4 hari pulang minimal 2 hari. Bukan jam ya? Bukan kalau pelatihan hari. Di sini sekarang dari kalau dulu kan 32 jam, 30 dan sebagainya. Kalau di sini sekarang tentunya 2 sampai 3 hari. Ya. Kemudian bedanya lagi nanti kalau yang praktik dari KP itu ada 2 sampai 3 jam. Bedanya itu yang ini 4. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini yang dikumpulkan untuk pengembangan kompetensi. Yang ini juga bisa dikumpulkan bagi guru yang sudah memiliki tugas tambahannya. Kan kemarin juga di tugas tambahan. Guru mengisi tugas tambahannya apa? Silakan klik di sini. Nah, yang saya hanya kegiatan ekstrakurikuler. Nanti bisa aja dengan SK dengan laporan kegiatan ekstrakurikuler buat nanti diunggah di sini. Misalnya laporan disertai SK atau surat tugasnya. Saya kan semua sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler tidak sama. Kalau nanti yang bendahara berarti yang SK tentang bendahara gitu. Yang penting ya. Kan tidak semua guru ekstra semua. Mungkin ada yang jadi bendahara, ada yang mungkin nanti guru BK dan sebagainya ada di situ. Kalau bulan apa itu masih dia kenalan? Dia bulan apa itu? Kalau ini kan bebas Bu. Ini kalau ini nggak ada ketentuan. Kalau dari pakai paling tidak setelah dia melakukan kegiatan, karena nanti ada laporan yang sertai kegiatannya. Ini sudah dilakukan nanti bulan April atau Maret. Ini tidak masalah. Yang penting sebelum Juni harus diunggah. Ini terakhir nanti bulan Juni, karena Juni itulah yang nanti akan dipilih untuk penilaian secara keseluruhan. Ya, ini ya. Mohon juga disampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa tentang pengembangan kompetensi tidak dinilai. Yang 32 poin, 40 poin itu tidak ada, hanya sebagai pertimbangan atasan untuk memberikan penilaian.
Jadi ada apa? Untuk sampai misalnya dia 240 tapi baru 22, itu adalah kebijakan sekolah-sekolah. Apa dia mau mencapai di atas ekspektasi atau di sesuai ekspektasi dan sebagainya. Jadi itu hanya sebagai apa sih pertimbangan untuk bukan dinilai nanti jadi sangat baik tidak yang 32 poin 100 dapat misalnya kita apa itu hanya sebagai pertimbangan atasan untuk menilai. Di dalam korporasi di korporasi itu kebijakan dari kepala sekolah. Dia mau yang penting kalau saya bagaimana usaha untuk memperolehnya bukan banyak-banyakan sertifikasi tapi penerapan di sekolah di kelasnya tidak ada perubahan gitu. Kalau saya seperti itu. Oke, kira-kira itu? Ya. Ada gambaran? Ya. Oke. Jadi ini yang gua nanti harapannya Bapak Ibu bisa untuk mendampingi juga pada saat Bapak Ibu melakukan pendampingan ke sekolah, walaupun kemudian kita sampai apa dan sebagainya. Harapannya ini bulan Februari semua guru yang sudah bisa sudah mengumpulkan jadwal dan modul belajar atau NPP yang akan muncul pembelajaran atau ilustrasi di bulan Maret. Tuan, mau nanti di forward karena gurunya masih kurang muda gitu loh. Ya, jadi ini akan berbeda hanya itu. Semoga Bapak Ibu bisa untuk lihat. Itu di nilai akhir kan ada presentasi kayak kita misalnya baik, cukup, sangat baik. Itu di guru kan sekarang bisa maksimal 150% nilainya. Nah, itu untuk memberi nilai itu dari mana? Nah itu nanti dari fokus kegiatan itu boleh nanti dari kompetensi itu jadi hampir sama saya sampai kemarin. Kalau dia 100%, kalau Bapak Ibu berani menilai sangat baik atau di atas ekspektasi, semua ekspektasi. Jadi dari rencana itu jadi nilai tinggi semua itu di atas ekspektasi. ini semua tadi. Kalau dia itu hanya untuk nanti di akhir ada lihat sendiri. Kalau DED itu sebenarnya hanya untuk bagaimana pasangan fokus kegiatan pembelajaran. Karena itu nanti akan dinilai satu itu. Yang kedua tentang perilakunya. Yang dinilai itu sebenarnya hanya dua nanti. Hal utama dan perilakunya. Kalau Bapak Ibu berani menilai perilakunya di atas yang masih mungkin nanti jadi bisa amat baik. Tapi kadang-kadang yang itu ada 7 itu. Saya baca dari dulu kan ngertinya kalau servisnya banyak terus bukan itu pahamkan itu banyak kualitasnya pahamkan bahwa sertifikat banyak tidak menjamin bahwa nanti nilai itu tidak masuk di dalam hanya sebagai pertimbangan kepala sekolah atau untuk menentukan apakah nanti di atas ekspektasi sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Jadi bukan banyak semakin banyak sertifikat semakin karena baru 40 kan mungkin tapi bahwa nanti dipahamkan itu. Kenapa? Justru nanti yang dikira ada hal utamanya dan perilaku ini yang sebenarnya yang singkatan oleh si ASN apa gitu kan ada singkatannya ya berakhlak. Jadi itu yang nanti akan dinilai yang berakhlak itu perilakunya apa dan sebagainya itu seperti itu. Itu nanti sama dengan yang kayak di BKD benar itu sama. Kalau nanti di sana atau ada surat kelas pulang berani menilai amat baik. Karena kita kan perlu kalau sudah curiga ya kita tanda baik amat baik karena mau rakyat lagi video kan seperti itu loh. Konsekuensinya kan seperti itu Pak di dinas juga mungkin akan seperti itu kan. Karena yang ini di atas tadi berarti satu perilakunya memang sangat baik. Jadi di atas kejujurannya, integritas, apa semua itu. Kemudian nanti tentang fokus ini kegiatan tadi sesuai dengan yang dipilih tadi benar-benar dilakukan maksimal atau tidak. Gitu. Ya ini pengalaman kan dan belum hampir saja di amat baik. Kita sudah Pak Heli. Terus Pak Heli beri apa kita mau kembali ke depannya kalau sekarang sangat baik ke depannya itu susah berarti kan dulu itu juga harus prestasi dulu yang Iya. Kalau sekolah semuanya. Jadi kemudian seperti itu. Jadi sebenarnya hal ini mau mengenalkan dari contoh berani untuk memberikan ini. Jadi bukan semakin banyak sertifikat masih nanti jadi aman itu ya. Mohon dipahamkan kepada gurunya, kepala sekolah dan
karena banyaknya sertifikat tidak ikut di dalam nanti hanya sebagai pertimbangan di dalam penilaian. Coba nanti coba kita jelaskan satu-satu kalau memang ada waktu sedikit. Ya sampai sini ya. Yang untuk tanya lagi, saya sisi permintaan ya kepada pengurus maupun yang ikut lah. Kegiatan ini kan kita baru tahu, padahal injury time ya mepet-mepet bulan ke sekolah kan terbalik sekali gitu. Nanti kalau bisa di tengah bulan. ya, karena ini saya ya kemarin kan saya fokus untuk yang sekolah bulan, tapi ternyata setelah saya ke sekolah saya banyak banget pada pertanyaan seperti apa saya itu baru kami mau melangkah itu karena nanti di depan saya kalau memang agak tempat kegiatan gitu mudah-mudahan nanti cara agak mencoba untuk mereview tentang hal-hal baru sebisa kami mungkin ada teman-teman juga saya mungkin dari bapak ibu yang lain juga oke untuk ini coba dulu ya kami bukan pengawas ya Kebetulan di kampus kami itu untuk kombel Ada 3 jenis kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, kombel daring. Nah, kombel sekolah itu yang diberdayakan lebih baik. Kombel sekolah itu yuk kepala sekolah kalau guru-gurunya jadi kombel sekolah, buatkan SK kombel belajar itu buat di sekolah. Kombel antar sekolah itu bisa dalam bentuk KKD, bisa dalam bentuk K3S. Nah, kombel daring mungkin bisa bentuk kombel daring. Kemarin yang diakui di BMM kan baru yang Narkoba, mananya saya? Oh itu yang lawannya kan belum masuk BMM dan belum diakui dan sekarang itu kombel daring mah agak sulit ya masuk dan tidak wajib itu masuk ke BMM. Semua yang diberdayakan cukup kombel sekolah dulu. Dari KKG kan jalan antar sekolah. Mungkin untuk waktu lagi. Ya, jadi ini yang untuk budaya dalam hal menambah informasi terkait dengan kombel dalam sekolah, Pak. Sepengetahuan saya untuk membuat kombel kan harus ada pengurusnya. Pengurusnya nanti yang mendaftar. Sementara untuk menjadi pengurus kombel itu kan di sana ada persyaratannya sudah menyelesaikan ada penggeraknya. Nah, untuk penggerak itu harus pernah mengikuti PNM dan mendapatkan sertifikat berapa begitu Bapak itu gimana Pak? Itu namanya jenis kombel yang ketiga Pak, kombel daring. Ya, dan yang kombel sekolah itu ya enggak disuruhin orang berangkat dari sekolah untuk kombel kerja. Kombel antar sekolah yang diganti-ganti kan SK-nya kemarin sudah pada diberikan ya Pak Sudri nggih. Nah, kemudian SK K3S, SK Gugus nggih sebut nggih. Nah, kakak Gugus itu namanya kombel antar sekolah. Nah, yang kombel daring memang seperti yang disarankan oleh Pak Selamat. Mas sekarang sulit mendaftarkan kombel daring di PMM itu sulit. Karena syaratnya memang cukup banyak seperti yang dikatakan oleh Pak Selamat tadi. Nah, tapi itu tidak wajib seperti itu. Nah, badan yang diakui baru satu itu yang miliknya Narkoba kemarin itu pesertanya satu luar Jawa ya, sudah ya. Sebenarnya di Purwokerto itu kombel daringnya sudah jalan ya Bu ya, ya. Tapi mungkin kemarin belum didaftarkan karena itu syarat-syarat sudah bisa memenuhi ada guru penggeraknya seperti itu, tapi mungkin belum didaftarkan itu. Padahal kemarin sudah berkali-kali ya. Itu nih Pak Nabi. Terima kasih Pak Budi. Jadi ini yang gitu. Jadi setelah menulis belajar ada pemahamannya bahwa menulis belajar harus yang di PMM sebenarnya ada beberapa yang dari sekolah pun bisa. Kenapa sih saya menyarankan ke sekolah daripada belajar, yuk lakukan kegiatan di komunitas sekolah sendiri. Tapi beda sebenarnya gitu. Jangan setelah kegiatan belajar dan sebagainya. Oke? Kira-kira itu untuk ini lanjutkan untuk yang mengawas ya Pak. Ya sudah Pak. Ya. Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah membuat satu ya. Ya, di sini nanti Bapak Ibu kan akan di bulan Februari sudah enggak. Itu lah yang juga apa? Yang juga apa? Lagi dan
metode. Oke, Bapak Ibu bisa ambil dari sini. Saya akan buat juga yang sudah ada. Ya, sudah ada. Saya gambar teman-teman nanti tinggal. Ya iya benar. Ya, Bapak Ibu, kalau saat ini sudah atau ini Bapak Ibu, atau nanti kita isi bareng-bareng sana seperti apa gitu ya. Ini saya ambil dari sini Bapak Ibu. Kemarin yang akan diunggah di bulan Februari ini adalah hasil penetapan apa? Strategi, metode dan prioritas pendampingan. Bapak Ibu kemarin di awal sudah menentukan apa? Dari pemetaan, kesadaran gitu ya dan sebagainya. Ini nanti kita tinggal akan membuat yang ini yang akan diunggah oleh Bapak Ibu. Bisa juga dari ini tadi. Ya. Nah, pendekatan kemarin sudah ditentukan ya. Kalau Bapak Ibu kemarin menentukan, misalnya kapasitasnya rendah, kesadarannya berkembang, intinya apa? Rendah berkembang. Strategi pendampingnya apa? Kemarin Bapak Ibu menulisnya. Atau mengganti nama sekolah itu begitu ya? Disesuaikan dengan, ya. Jadi apa? Penyemai perubahan. Ya. Nah, inilah yang nanti akan kita unggah di sini. Misalnya, ini strategi pendampingan yang telah dilakukan. Ini ada contoh ya, bukan sesungguhnya. Nah, sesungguhnya saya sudah buat sendiri. Ya. Ya, misalnya ide hukum tinggi berdaya jadi perubahan berkelanjutan. Kemudian, ini kan kemarin Bapak Ibu sudah buat ya? Sudah. Nah, ini tinggal masukkan di sini. Bapak Ibu, nama sekolahnya silakan ditulis di sini. Kemudian nanti ambil dari ini, klik aja copy di sini, pindahkan ke sini. Mana sudah saya kirim kalau nggak salah? Ya. Sudah ganti nama? Karena nggak mesti loh ya. Kalau ini tergantung ini ya. Karena ini tergantung dari ini Bapak Ibu. Iya. Enggak, itu bukan terserah. Ya, ya. Ya, jadi Bapak Ibu ambil dari situ ya. Kalau udah, apa kita mau nyanyi aja yang sebenarnya udah nanti ini yang udah masuk rangkuman yang nanti akan diunggah. Kalau ini adalah caranya nanti. Ini kan sudah saya kirim ya ini ya. Sudah yang ini ya. Sudah bisa ngisinya? Wes? Ya udah bisa juga. Ya, udah kirim yang ini. Yang nanti akan juga. Kali kan kita ambilnya dari sini nanti. Kita coba untuk dilengkapi dengan ada penurunan laporannya. Yang laporan ini. Penetapan akhir Bapak Ibu sudah. Yang nanti tinggal di-share aja itu. Ya nama untuk share. Bapak Ibu langsung dari sini. Karena saya gitu loh. Parah. Itu. Ganti nama. Aula berapa Pak? Bagus. Aula tadi sudah bisa Bapak Ibu langsung ada aja ya. Barang-barang tangan isinya gitu ya. Saya sebenarnya sudah buat yang Februari, Maret, April, Mei sudah tak buat semua. Terima kasih ya.
Iya, itu sini kan. Silakan Bapak Ibu. Sudah saya kirim. Ya. Silakan di dulu. Bapak Ibu ambil dulu yang nomor tahap 1 pendampingan TW 1 bulan 2. Ya, silakan itu dulu. Sini, Bang. Kita mulai dari satu. Nah, Menteri Ben. Ini yang Februari pakai Ya, kita beri yang ini. kalau yang Januari kan tidak ada. Ya, saya belum pakai itu nggak apa. Ya, nggak apa. Saya juga masih pakai itu kemarin. Ini apa beri kita sudah beli tetapi Ben tanggalannya apa? Sebenarnya nanti sama sih. Hanya milih itu. Saya tadi di depannya tetap beli. Oke, sudah. Silakan nama ini, silakan Bapak Ibu ganti sesuai dengan nama Bapak Ibu dan tempat tugasnya. Oke, ya. Kata aja langsung nanti ada apa? Ada kesuwen di sini apa ya? Oh benar juga ya kan? Sudah? Oh udah silakan ini baca. Ini diganti sesuai dengan dapil Bapak Ibu. Apa 10, 15 atau berapa yang mau diambil? Bisa berubah ya, karena kepanjangan dan sebagainya kan tidak masalah. Ya, mboten Ibu. Disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan kita ini 15 atau dari 13 Mboten betul ya. Jadi kalau yang misalnya 15 atau 10. Misalnya kita buat contohnya 10. Enggak bawa ya. Tapi nanti saya punya 15. Bawa kan dilalui. Silakan ini diganti. Bapak Ibu kemarin yang sudah dibuat di bulan Januari itu berapa sekolah? Disesuaikan itu. Enggak. Kalau saya lebih bagus saya ini. Ya mau. Ini kita mau masuk di laporan ini adalah perusahaan ini untuk fokus di sini. Maksud gini, itu kan ada pensiun di bulan Februari. Berarti kan kalau Januari 15, Februari kan ada pensiun. Nah, kalau kita bukan. Nah, karena nanti kita ada PLT ya kan? Ya kalau ada PLT. Yang ini kan kepala sekolah. Kepala sekolah itu sambil boleh sama, nggak masalah. Apa bulan? Ya kepala sekolah itu terserah jadi bulan. Itu terserah. Ya. Kalau yang itu memang kepala sekolahnya. Ini diganti ya. Tidak. Ini sedang disesuaikan juga. Jadi ini yang dilakukan di bulan Februari terhadap berapa sekolah. Tergantung nanti Bapak Ibu gitu. Kalau saya contohnya 10. Terus pendampinginya jangan nanti dibaca. Ini ambil dari kemarin yang di tahap pertama. Ada nanti untuk menentukan prioritas utama. Kemudian nanti ada prioritas menengah dan ada prioritas akhir ya. Nah, sekarang hasil pendampingan. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu bisa ambil dari sini tinggal copy. Misalnya kemarin data. Nah ini ya. Ambil dari ini ya. Ya, Bapak Ibu ambil ini sudah beda. Ya, jangan Bapak Ibu ambil dari sini. Wah, banyak virusnya. Nah, di tempat Bapak Ibu ada berapa sekolah yang termasuk di prioritas utama? Kemarin, nggak tahu kan? Kalau 2, berapa sama? Strateginya kemarin mau di sekolah mana aja silakan tulis di sini. Kalau 2 ya, kalau 3 tulis 3. Yang di prioritas utama itu sih rendah gitu loh. Ada berapa yang rendah menurut sekolah Bapak Ibu, tidak di Bapak Ibu? Kan beda-beda. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, gitu kan? Silakan disesuaikan. Nyotokan dari warna merah. Silakan ditulis nama sekolahnya yang kemarin. Tapi virusnya. Sini ya, di sini ya. Kalau 3 berarti kita tambah 1 misalnya di mana ya? Boleh enggak? Boleh. Nah, cuma strateginya bisa sama atau beda. Kalau misalnya terendam di tempat Bapak Ibu, kemarin termasuk yang apa? Strategi yang digunakan. Kita ambil dari sini. Kan bisa aja Bapak Ibu ambil dari sini. Apakah yang sekolah kemarin Bapak Ibu rendah berkembang atau rendah budaya kemarin di tempat Bapak Ibu? Nah, yang sudah dilaporkan di bulan Januari loh. Oh iya. Coba dibuka. Berarti lampiran kira-kira. Iya. Yang di sini. Rendah apa ya?
Yang terendah yang prioritas utama Rendah Bapak Ibu yang apa? berkembang. Rendah berkembang berarti strateginya apa? Manajemen perubahan silakan ditulis di sini. Tadi di sini ya. Manajemen perubahan tidak harus perubahan tergantung itu Bapak Ibu yang rendah ya. Bisa aja rendah itu selain itu mungkin juga yang ini Rendah ya. berdaya bisa ya. Perubahan dan kalau rendah berdaya jadinya perubahan segera ini juga masih dalam yang utama gitu loh ya. Gitu. Bapak Ibu kemarin rata-rata apa? Coba juga. Rendah berkembang. Ada berapa sekolah? Saya rata-rata. Kalau Pak berarti nanti ditulis Pak di sana ya. Rata-ratanya Jadi sedang. kalau rendah berkembang berarti strateginya apa? Manajemen perubahan. Berarti nanti di sini. Nanti di sininya kalau dari yang di sini misalnya, kalau ini masih urut dulu. Kalau ini belum tahu urutan ya. Tinggi berdaya, perubahan berkelanjutan. Yang kemarin ya, contoh Bapak Ibu. Ini masih tahu urutan, belum tahu urutan prioritas ya. Kalau yang ini. Nah, kemarin, kalau mau diurutkan, silakan tinggal dipindah ke sini. Nanti Bapak Ibu tinggal pakai aja udah. Perubahannya ada berapa sekolah. Nah, metodenya apa yang digunakan kalau ini bisa training, mentoring atau coaching. Ini kan yang paling rendah kita yang diutamakan Bapak Ibu melakukan pendampingan terhadap sekolah itu. Sering ditekani lah bahasa gitu. Oh iya. Karena begini sih, bagus ini beda banget sih kalau kata beda. Jelain aku banget. Gue sudah mati, ya gitu ya. Ya, baik. Cara ini skala prioritas ini ada pertanyaan jadi kita ambil prioritas namanya, ambil nama sekolah yang paling rendah berdasarkan hasil ini ya. Belum. Berdasarkan ini. Berdasarkan kapasitas dan kesadarannya. Kalau yang paling rendah ini sudah masuk, itu sudah urutan rendahnya. Tapi kalau ini yang paling contoh ini belum paling rendah sesuai yang saya temukan dulu, gitu kan? Kalau ini menurut ini sebenarnya rendah adalah yang ini, rendah berkembang ini. Kawan oleh Bapak Ibu yang ada di sini, di siklus ini ya. Nah, di sini kan Bapak Ibu kemarin sudah pelajari ini. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu berdasarkan ini training, mentoring, motivasi, konsulting, mana yang tinggi kan buat rendah data ya. Bapak Ibu akan ambil ini atau apa nanti disesuaikan. Oke, itu hanya contoh aja. Silakan nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan masing-masing kondisi. Kalau Bapak Ibu ambil dari sini, ada training, mentoring, coaching, fasilitatif atau konsulting. Kalau yang itu saja fasilitatif dengan konsulting boleh tidak? Boleh. Kalau yang utama misalnya, yang akhir misalnya. Atau ternyata ini baru ini sama ini boleh. Yang ini. Ya, sampai sini ya. Jadi untuk penentuan ini, sekarang memang metodenya ini gampang sih, itu didekati oleh kepala sekolah, kalau gurunya semakin